Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanto, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan sistem VoIP. Oke, untuk soal nomor satu, jelaskan secara rinci dengan kata-kata sendiri model monitoring QoS berikut. QoS itu, monitoring QoS sendiri itu mengacu pada proses memantau, mengukur quality of service dalam suatu jaringan. Monitoring QoS dalam VoIP berarti proses memantau dan mengukur quality of service dalam jaringan VoIP guna untuk memastikan kualitas layanan suara melalui jaringan IP itu kualitasnya baik ya. Kemudian untuk layarnya sendiri akan dijelaskan secara terpisah. Untuk layer pertama itu ada monitoring aplikasi, yaitu lapisan antarmuka yang digunakan administrator untuk memvisualisasikan data yang telah dianalisis, menerima notifikasi, dan mengambil tindakan berdasarkan hasil analisis quality of service monitoring. Aplikasi ini menyediakan dashboard, laporan, dan notifikasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan pemeliharaan proaktif. Ini contoh dashboardnya seperti ini ya. Kemudian di layer berikutnya, yaitu ada QoS monitoring. Nah, untuk lapisan ini, dia bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyaring, dan menganalisis data yang dikumpulkan oleh monitor. QoS monitoring mengevaluasi metrik kinerja untuk memastikan bahwa kualitas suara memenuhi standar yang ditetapkan. Ini termasuk mendeteksi anomali, mengatur threshold, dan memicu alert jika ada pelanggaran QoS. Kemudian untuk layer yang berikutnya ada monitor. Nah, untuk lapisan ini itu bertugas untuk mengumpulkan dan merekam informasi terkait kinerja kualitas suara. Monitor ini mengumpulkan metrik seperti delay atau latensi, yaitu waktu yang diperlukan untuk paket data bergerak dari sumber ke tujuan. Delay yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas percakapan. Kemudian ada jitter, itu variasi dalam delay antara paket data. Jitter yang tinggi itu dapat menyebabkan ketidakstabilan suara. Kemudian ada paket loss, yaitu presentasi paket data yang hilang selama transmisi. Paket loss dapat mengurangi kualitas suara. Kemudian ada mean opinion scores atau MOS, yaitu score of subjective yang mengukur kualitas percakapan berdasarkan persepsi pengguna ya. Kemudian yang terakhir ada monitor object, yaitu dalam konteks VoIP sendiri ini merupakan komponen atau perangkat yang menghasilkan dan mengirim data suara. Ini bisa berupa telepon IP, gateway VoIP, server PBX, atau perangkat jaringan seperti router dan switch yang mengarahkan lalu lintas VoIP atau delay latency. Kemudian untuk soal nomor 2, jelaskan secara rinci konsep interworking antara jaringan VoIP dan jaringan lainnya. Interworking antara jaringan VoIP, Voice over Internet Protocol, dan jaringan lain seperti PSTN, Public Switch Telephone Network, GSM, Global System for Mobile Communication, dan jaringan lainnya adalah proses yang memungkinkan transmisi panggilan suara antara jaringan digital berbasis IP dan berbagai jenis jaringan telekomunikasi yang melibatkan beberapa komponen dan protokol, yaitu komponen utama interworking. Pertama ada gateway VoIP, yaitu merupakan jembatan antara jaringan VoIP dan PSTN dan jaringan lainnya ya. Terus kemudian ada server PBX IP, ini mengelola panggilan VoIP dan mengintegrasikan dengan jaringan PSTN melalui gateway VoIP. Kemudian ada soft switch, mengontrol koneksi suara pada jaringan VoIP dan mengelola sesi panggilan serta routing. Kemudian ada protokol dan teknologi yang digunakan dalam interworking. Itu ada SIP, Session Initiation Protocol. Protokol utama untuk menginisiasi, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi di jaringan VoIP. Kemudian ada titik 323, itu standar lain untuk komunikasi multimedia melalui jaringan paket. Kemudian ada RTP, Real Time Transport Protocol. Protokol untuk pengiriman media seperti suara dan video melalui jaringan IP. Kemudian ada SS7 ya, Signaling System Number 7, nomor 7. Protokol untuk pengaturan panggilan di jaringan PSTN. Kemudian untuk soal nomor 3,
Jelaskan mekanisme incoming dan outgoing call antara sistem VoIP dan PSTN pada gambar berikut. Oke, untuk gambar ini sendiri ini menjelaskan bagaimana sistem berbasis internet VoIP berinteraksi dengan jaringan telepon tradisional, memungkinkan pengguna di kedua platform berkomunikasi tanpa hambatan. Oke, untuk pertama kita akan, ini yang merah ya, ada outgoing call ke jaringan analog. Nah, outgoing call pada gambar ini misalnya kita pengguna di jaringan VoIP yang ini, yang di dalam kotak-kotak putus-putus ini, misalnya pada telepon IP 101 itu melakukan panggilan ke luar telepon biasa atau PSTN. Nah, panggilannya ini diteruskan melalui VoIP server melalui jaringan IP. Kemudian fungsi VoIP server ini sendiri itu menginisiasi dan mengolah panggilan VoIP serta mengkonversi sinyal suara antara analog dan digital ya. Kemudian dari sana panggilan diarahkan, ini yang merah ya, diarahkan ke jaringan telepon dan diproses oleh PBAX, Private Automatic Brand Exchange, yang menghubungkan ke jaringan telepon PSTN. Nah, PBX sendiri berfungsi untuk mengkonversi sinyal digital menjadi analog. Akhirnya panggilan mencapai telepon tradisional, misalnya dari 101 ini, dia menelpon ke 201 ya, ini telepon tradisionalnya, di jaringan PSTN. Nah, untuk incoming call sendiri, yang di warna hijau ini ya, incoming call. Nah, panggilan masuk dari jaringan PSTN ini, misalnya telepon tradisional 201 yang tadi, awalnya berbentuk sinyal analog. Pada PABX, itu mengkonversi sinyal analog menjadi paket data digital dan mengirimkan melalui jaringan IP. VoIP server itu menerima panggilan dan mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog sebelum mengirimkannya ke perangkat VoIP. Misalnya komputer label 102 ini ya. Nah, sekian jawaban dari saya untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 3 untuk ujian akhir semester jaringan VoIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di presentasi lainnya.